Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan rekan saya Samuel. Ya, dan Romo kita tercinta. Romo Hadi Setiawan. Sumber kita. Opa Frans. Iya, kita hadir dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini. Ya, senang sekali ya pagi hari ini kita semuanya bisa kembali hadir untuk menemani saudara-saudari semuanya ya. Dan juga pada bulan Juni ini kita ada tema yang berbeda lagi nih. Kalau sebelumnya tema kita tentang apa, Bang? Tentang bulan Maria. Tentang bulan Maria. Nah, khusus untuk bulan Juni ini kita akan ada pembahasan tentang kemartiran. Iya. Jadi hadir bersama kita Romo Hadi dan juga Opa Frans ya yang akan sharing bersama kita juga, yang akan berbagi bersama kita semuanya ya. Baik, untuk yang pertama kita mau tanya Romo, apa sih kemartiran itu? Mungkin kita pernah dengar lagu begini. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Martiria itu berasal dari kata Yunani marturion, artinya saksi. Martiria itu kesaksian. Nah, mengapa kita menggunakan bahasa Yunani? Karena pada saat gereja perdana, bahasa Yunani itu adalah bahasa sehari-hari. Sementara bahasa Latin adalah bahasa perkantoran. Ya, maka lebih gampang diuraikan melalui bahasa Yunani. Kenapa disebut kesaksian? Karena iman kita ini berdasar pada kesaksian para rasul yang mengalami ya kehadiran Yesus dan kehidupan Yesus sesudah kematiannya. Nah, bagaimana Yesus datang kepada para murid selama 40 hari. Bayangkan Yesus pergi ke sebuah tempat ya, dari Yerusalem ke Galilea. Itu kira-kira 6-70 km. Dan Yesus di sana datang ke sebuah ruangan di mana dulu dia memanggil murid-murid itu dari penjala ikan. Dan setelah dia disalibkan, sebelum Yesus disalibkan, mereka sudah lari pulang kampung. Nah, untuk memberikan kesaksian, Yesus datang ke sana. Maka kemudian selama 40 hari Yesus datang, kemudian dalam 10 hari kemudian mereka menantikan kehadiran Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, kesaksian itulah yang diceritakan kepada kita semua ya, dengan menu yang sama. Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Ya. Itulah kesaksian. Karena itu dalam aku percaya akan Allah Bapa dan seterusnya itu berkaitan dengan kesaksian para murid. Yang berawal dari panggilan para murid sendiri. Andreas, Petrus, dan kawan-kawan yang kemudian menjadi 12 rasul. Dan di sana mereka mengalami sekolah Yesus. Yesus mengajar bagaimana hidup dalam kasih, bagaimana mereka menyaksikan Yesus mendengarkan keperihan hati orang miskin, menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang buta, yang timpang, dan sebagainya. Sekolah Yesus itu ya? Sekolah Yesus. Ya, selama 1000 hari. Wow. Ya. 1000 hari. Tetapi lalu, apa yang ditanamkan? Ya, mereka bercerita saja tentang kesaksian. Apa yang mereka buat? Apa yang Yesus buat? Ya. Jadi itulah yang dipakai sebagai kekuatan atau menu gereja. Kesaksian akan hidup dan kasih Yesus untuk keselamatan kita. Ya. Kesaksian akan hidup dan karya keselamatan Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Kemartiran itu adalah saksi dari teladan-teladan suci dari Tuhan kita Yesus Kristus ya, Romo ya. Baik, Romanus. Iya. Baik, menarik sekali ya yang tadi dijelaskan oleh Romo, sangat
jelas sekali ya. Dan bertepatan juga sama hari ini kita juga memperingati ya martir-martir dan orang kudus kita. Itu pada hari ini kita ada memperingati tentang orang kudus Santo Erasmus, kemudian Santo Marcelinus dan Santo Petrus Diakon. Nah, pada hari ini kita ada seorang martir yang akan kita dengarkan kisahnya ya dari Romo, yaitu Santo Marcelinus. Ya, sebagai santo yang menjadi murid-murid Yesus, mereka mempunyai satu kekuatan. Cinta kepada Kristus menghanguskan diri. Jadi dengan berkurban, ya. Dan para murid Yesus itu melihat kesaksian Yesus yang berbuat baik, menyembuhkan, mengajar orang, yang memberi mereka makan, mengadakan perjamuan malam dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya adalah disalibkan. Artinya ke ujung hidupnya, akhir hidupnya adalah menurut dunia itu kekonyolan. Dan disitulah yang disebut dengan kemartiran. Ya, setia sampai akhir hayat. Nah, Marcellus ini mempunyai karisma, yaitu eksorsis. Jadi boleh katakan Santo Marcellus ini mempunyai indera keenam. Jangan jauh-jauh lah, saya mendengar juga di Bali ada. Dulu satu orang pastor SVD dari Filipina namanya Pastor Giron. Ya, mungkin Pak Frans pernah mendengar. Ya, pastor ini unik. Dia bisa melihat ya orang menyimpan jimat itu. Indra keenam ya Romo. Ya. Jadi dia lewat dan dia melihat, mungkin ada sinyal-sinyal yang kita tidak tahu. Dia mampir. Dia bilang, aku mau ke dapur ya. Jadi di atas kan tumpukan-tumpukan kayu itu, dia ambil kayu yang dia ambil. Terus dia berkati. Dan ternyata memang apa yang boleh katakan sebagai magic tadi, diberkati dia tuh sudah lumpuh, tidak punya kekuatan. Lalu dia buang ke sumur. Ya. Sumur itu menjadi kering. Karena begitu banyak magic. Ya. Magic itu sebetulnya menggambarkan bahwa orang kurang percaya diri. Orang tidak punya iman. Dan pada zaman Marcellus itu banyak orang seperti yang terjadi di Tuke dulu. Ya. Tuke, Babakan, Kulibil, Tangep, sekitarnya itu tuh orang simpen-simpen. Juga di Palasari simpen-simpen. Kalau mereka mau ke gereja, mereka taruh di rumputan atau di pohon-pohon itu di jimat itu. Dia bisa luntur gitu ya? Tidak tahu. Bisa diberkati, bisa luntur. Oh iya. Itu tidak punya daya lagi. Tidak punya daya. Nah, Marcellus itu punya kekuatan tadi, tapi itu bentuk orang sekitarnya menyebalkan. Karena magic itu dijual. Itu boleh katakan menjadi sumber keuangan. Bisnis lah ya. Bisnis, maka ujung-ujungnya tadi itu dia dibunuh karena menghilangkan peluang orang berbisnis itu. Baik. Ya, dengan iman. Jadi dia mengatakan gak usah pegang-pegang begini, pegang Yesus saja, cukup dalam hidupmu. Karena Yesus adalah sang awal, sang akhir, sang penyelamat. Nah, itulah dari martiria itu pewartaan dengan penuh pengorbanan. Nah, sampai sekarang pun sama, martiria masih tetap berjalan. Orang-orang yang berkurban ya untuk iman itu banyak. Ya. Ada yang dengan pikirannya, ya, ada yang dengan dana dan keuangannya, ada dengan doa-doanya. Banyak bentuk Romo ya. Banyak berbagai macam bentuk martiria. Tetapi yang paling kuat dalam martiria adalah siap sampai akhir hayat menjadi pahlawan Kristus. Siap sampai akhir hayat menjadi pahlawan Kristus, itulah martiria. Ya. Kita mau tanya sama Opa. Opa punya pengalaman tentang kesaksian akan Kristus dalam hidup Opa selama ini, Pak. Boleh ceritakan kesaksian iman itu yang berkaitan dengan bagaimana Opa mewartakan Yesus dengan cara Opa? Baik, saya menjadi Katolik tengah hari, tapi saya berusaha untuk dapat
memahami dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekuat mungkin. Dan pengalaman saya menjadi saksi Kristus tentunya awam sebatas kepada kesaksian bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Karena setiap langkah kita itu selalu ada dalam bimbingan Tuhan. Sebagai contoh kecil saja, ketika saya mau menyeberang jalan di depan rumah itu, lalu lintasnya ramai sekali. Itu satu arah. Ya. Suatu ketika ada sepeda motor ya di arah ke timur dan sepeda motor arah ke barat, melanggar. Saya mau nyeberang, ya, seperti ada yang menarik, kayak ada yang menarik. Nah, setiap langkah saya ketika mau keluar rumah itu selalu berdoa Bapa kami, paling tidak tanda salib. Nah, itu saya merasa ada orang yang menarik sehingga saya tidak jadi nyebrang. Padahal sudah dekat sekali. Ya, andai kata atau itu saat melangkah pasti kena dan kenceng itu. Ya orang anak muda. Jadi ya itu seperti itulah. Ya itu yang kecil saja tentunya. Lalu saya lalu termenung saya bahwa ini adalah luar biasa, bahwa saya kayak ada yang menarik. Saya tidak tahu siapa itu. Namun saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang menarik saya, sehingga saya luput daripada bahaya yang akan menimpa diri saya. Terima kasih ya, pengalaman Opa Sangat luar biasa ya. Pengalaman yang sangat otentik dengan kehadiran Tuhan begitu. Pas mau nyebrang, Ada yang tarik. ada yang tarik. Itu luar biasa ya, Mo ya. Dan boleh ini kira-kira dalam tema kemartiran ini, Romo Hadi, apa poin yang bisa pemirsa dapatkan tentang kemartiran itu? Saksi atau kemartiran itu berawal dari jatuh cinta kepada Kristus. Sama seperti orang jatuh cinta. Ketika merasa dekat hati, apa yang dipikirkan? Apa yang aku harus berikan kepada orang yang kucintai tadi? Ya, maka ketika ditanya, Ge, apakah kamu mau menikah denganku? Jawabnya apa? Iya sayangku. Tapi aku tak punya apa-apa. Tak apa-apa, biar makan nasi dengan garam pun. Yang penting kita berdua. Ya, itu kesengsem. Nah, orang yang kesengsem sama Yesus itu boleh dikatakan dengan tanda petik gila dia. Seperti para rasul tadi, berani mengatakan tentang siapakah Yesus. Ya. Maka di dalam sejarah gereja itu, kemartiran itu menjadi satu pokok. Contoh saja, berapa banyak orang-orang menjadi orang-orang kudus yang menjadi martir. Contoh kecil, Santa Cecilia, anak kecil yang suaranya merdu. Cantik mau dipersunting seorang perwira yang kafir, yang tidak beriman. Dia beriman kepada dewa-dewi atau matahari. Dia tidak mau. Santa Felicitas dan Perpetua sama. Ya. Bahkan juga Santa Helena, ibu dari Raja Konstantinus yang bisa mengubah dunia. Bagaimana perempuan cantik ini sebagai seorang Katolik yang dipersunting oleh Raja Romawi. Dan setelah memberi anak laki-laki, baru kelihatan dia seorang Katolik. Mungkin waktu itu Rosario belum seperti sekarang, dia mulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekatolikan itu. Karena sang suami mempunyai moto menyembah Dewa Matahari, maka karena cintanya kepada sang istri tidak dibunuh. Tapi diungsikan ke hutan bersama anaknya Konstantinus.
Sampai anak ini berusia cukup dewasa, sang ayah meninggal. Maka ibu ini membujuk, berdoa terus, dan membujuk anaknya, Konstantinus, supaya menjadi Katolik. Dia bilang, katakan, mama enggak bisa, ma. Saya ini memegang tampuk kekuasaan dan kepemimpinan di Roma, di mana nenek moyang kita itu menyembah dewa matahari. Tapi nak, Kristus itu lebih daripada matahari. Ya, buktikan. Lalu dia ngobrol, dikatakan, mama buktikan. Nanti kalau kamu satu hari sakit bagaimana? Dan betul, anaknya ini kena kusta. Nah, orang kusta waktu itu, dia harus tinggal di lembah, bukan di istana. Apakah tidak panik? Ya mungkin anak ini berguling-guling sebagai raja di depan orang mamanya, toh. Ibu terus berdoa dan berdoa. Lalu dia mendekati, waktu itu telepon belum ada, toh. Mendekati Paus Silvester yang pertama. Di kepausan itu. Dan Paus katakan, baik kita berdoa dalam Ekaristi. Lalu diundanglah raja ini, ditanya, kalau kamu sembuh apa yang mau kamu buat? Oh, dia bilang, Bapak Paus, aku akan menjadikan semua anggota kerajaanku menjadi Katolik. Iya, apa terjadi? Terjadi betul. Maka, karena seorang perempuan, karena imannya, gereja di bawah tanah itu bisa naik ke atas dan semua orang dibaptis. Dan disitulah pertumbuhan yang pesat dalam gereja Katolik. Ini martir yang hidup. Bagaimana dia berani menghadapi sang suami yang raja itu. Biasanya raja-raja itu langsung bunuh perempuan ini. Tetapi kan dia punya anak laki-laki, tidak dibunuh. Ya. Inilah yang dialami oleh Santa Helena, Konstantinus yang kemudian dibaptis, lalu dari benua Eropa itu sampai ke bagian daerah Turki dan sebagainya itu menjadi Katolik. Menjadi Katolik. Nah, itu martir dia juga. Nah, kita pun juga dalam kehidupan kita bisa menjadi martir, tidak harus di penggal lehernya, tetapi bagaimana kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita melalui pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Jadi tidak harus yang besar-besar, tidak perlu. Ya? Dan itulah tugas kemartiran kita pada zaman kini. Tugas kemartiran kita pada zaman kini tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang besar seperti ya saya menyerahkan diri untuk dipenggal atau apa, tapi cukup mewartakan saksi Kristus dengan cara hidup seperti Opa Franz setiap hari berdoa, mengandalkan Kristus dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadi pembawa damai. Amin. Ya, betul. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi dengan iman, perkataan dan perbuatan kita juga bisa ya. Kita sebagai awam juga mungkin bisa menjadi saksi Kristus. Semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Ya, saya rasa juga apa yang sudah dijelaskan Romo sudah sangat jelas ya untuk hari ini. Kita akan bahas lagi soal kemartiran ya untuk bulan Juni ini, dan di hari Senin nanti ada tentang martir apa lagi ya. Kita akan hadir lagi ya untuk bahas tentang kemartiran. Jadi saya rasa juga sudah cukup ya yang dijelaskan Romo, sudah sangat jelas. Kesaksian dari Opa Franz tadi juga sangat luar biasa. Sebelum penutup, mohon doa Romo untuk acara. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesaksian para rasul tentang Yesus yang wafat, bangkit dan menyelamatkan, yang menjadikan kami pengikut Kristus. Melalui kesaksian hidup dan perkataan mereka, bahkan mereka rela memberikan nyawanya untuk memberikan kesaksian tentang Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kami. Maka kami pun juga berusaha untuk menjadi saksi-saksimu dalam kehidupan kami sehari-hari melalui talenta yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan kesaksian dalam kehidupan nyata sehari-hari. Maka berkatilah usaha
doa dan karya kami selanjutnya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga kita sekalian diberkati oleh nama kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pemirsa untuk kesetiaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube apa? Societas Santa Clara. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Terima kasih. Dadah. Orang Kudus